Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasihnya. Shalom anak-anak semuanya, apa kabarnya? Teacher Melda percaya anak-anak semua yang ada di rumah kabarnya baik dan masih tetap semangat. Teacher Melda juga masih semangat mengajar anak-anak semuanya. Sekalipun daring, kita harus tetap saling mensupport, ya, tetap saling mendoakan sampai corona ini berlalu. Mengerti ya semua, paham ya? Terima kasih. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang berikutnya tentang Aku Mau Bertobat. Minggu ini kita masuk ke bagian yang kedua. Tapi sebelumnya Teacher Melda mau bacakan satu ayat buat kita semuanya. Tertulis di Galatia 5 ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Kita mau berdoa, kita angkat satu pujian, seperti wanita mengurapimu. Semuanya sikap berdoa. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk mengasihimu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau berkata kami tetap mengasihi Tuhan apapun yang terjadi yang Tuhan izinkan bagi bangsa kami. Kami mau tetap bersyukur, kami mau berkata Tuhan Yesus baik. Sekalipun kami belajarnya daring, online ya Tuhan, kami mau berkata Engkau baik ya Tuhan. Sebab kami percaya tidak ada yang bisa membatasi kuasa-Mu kalau Roh-Mu bekerja bagi setiap kami. Mbak berdoa berkati semua anak-anak yang ada di rumah ya Tuhan, khususnya anak-anak kelas 5. Engkau yang mengenal mereka, Engkau yang mengetahui apa pergumulan dan kebutuhan mereka. Berikan mereka hikmat, kepintaran, kecerdasan dan takut akan Tuhan. Berikan mereka rasa semangat ya Tuhan selama daring ini. Walaupun belajar dari rumah, mereka tetap semangat mengikutinya. Mereka mengerti dan mereka paham akan setiap pembelajaran yang mereka terima. Kalau ada yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua orang tua mereka, papa mama mereka, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong juga papa mama supaya bisa memantau mereka, mendidik mereka di rumah ya Tuhan, seperti apa yang Tuhan sudah ajarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami siap belajar, berkati pembelajaran kami, biar apa yang Tuhan mau itu sampai kepada anak-anak dan mereka mau melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Oke anak-anak semuanya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran yang berikutnya, kita akan menyaksikan video singkat tentang pembentukan bonsai. Kalian tahu bonsai itu apa kan? Pernah lihat?
bonsai itu cantik dan indah. Ternyata di balik kecantikan dan keindahan bonsai itu ada proses yang dialami. Ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita melanjutkannya, Teacher Melda mau kalian semua menonton cuplikan pembelajaran berikut ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Nah, kita semua sudah menyaksikan cuplikan video singkat tentang proses pembentukan pohon bonsai. Jadi anak-anak sekarang paham ya, pohon bonsai itu seperti apa? Indah kan? Cantik. Tahu nggak anak-anak semua, harganya juga mahal. Kalau dijual harganya melambung tinggi. Pohon bonsai tidak akan terbentuk indah kalau tidak ada tangan yang membentuknya. Seperti cuplikan video yang kita lihat, ada tangan yang membentuknya, ada yang empunya bonsai itu, yang mengguntingnya setiap waktu, setiap saat. Kalau nggak suka digunting rantingnya yang nggak bagus, yang nggak sesuai keinginan si yang empunya akan digunting rantingnya, sampai terbentuklah ranting yang bagus yang sesuai keinginan si yang empunya tadi, pemilik bonsai tersebut. Pemangkasan itu terus-menerus terjadi. Setiap kali ada pertumbuhan yang tidak sesuai, ranting akan dipotong. Sangat menyakitkan. Digunting, kalau dia besar dipotong pakai parang atau pakai pisau. Terus tumbuh lagi rantingnya, nggak suka, nggak sesuai dengan yang pemiliknya, digunting lagi, dipotong lagi, sampai akhirnya anak-anak bisa lihat bonsai itu begitu cantik dan indah, terus dia mahal. Pertobatan memang terjadi satu kali dalam hidup kita, tetapi prosesnya terus berulang-ulang setiap hari dan setiap saat. Jadi pertobatan itu
adalah sebuah proses juga yang harus kita kerjakan setiap hari dan setiap saat. Nggak bisa cuman sekali. Artinya dalam segala hal kita harus terus berserah kepada Allah. Kenapa, teacher? Karena tanpa Allah kita tidak akan bisa. Hidup bergantung kepada Allah seperti bonsai di tangan pemiliknya. Jadi kita juga adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan yang membentuk kita menjadi kita yang sekarang ini. Menjadi seperti anak-anak yang sekarang ini. Bukan maunya mama papa kalian seperti itu, tapi maunya Tuhan. Kalian ganteng, kalian semuanya cantik, kalian semuanya orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang percaya terus-menerus dibentuk agar menjadi indah. Sama seperti pohon bonsai tadi dibentuk, potong, gunting, terus-menerus. Kenapa? Supaya apa? Supaya indah. Bonsai tadi itu akhirnya juga indah. Demikian juga hidup kita di tangannya Tuhan akan semakin indah. Hanya dengan cara itu orang percaya dipelihara imannya. Sebab tidak ada orang yang kuat menghadapi dosa. Sama seperti corona menyerang semua orang, gak ada yang kuat kalau tidak bertahan, kalau tidak menjaga diri. Mau yang muda, mau yang tua, mau yang kaya, mau yang miskin, semuanya kena, gak ada yang kebal. Dosa juga demikian, tidak ada orang yang kebal dengan dosa. Untuk itulah manusia perlu Tuhan Yesus. Semua orang rentan untuk berbuat dosa. Jika tidak menyerahkan hidup kepada Allah, manusia akan terus berbuat dosa. Jadi daging kita ini akan terus berbuat dosa kalau kita enggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Sebab setiap saat manusia berperang dengan iblis. Jadi anak-anak percaya enggak? Setiap saat, setiap waktu kita itu berperang dengan iblis. Contohnya, ketika kamu ada di rumah, kamu melihat ada uang mama atau uang papa tergeletak. Keinginan dagingmu bilang, ambil uangnya, gak apa-apa. Tapi keinginan roh bilang, jangan, gak boleh, itu dosa. Jadi itu adalah sebuah perperangan kita melawan iblis, salah satunya. Mungkin ketika kamu disuruh orang tua mau melawan nih, tapi kamu gak jadi melawan. Nah, itu juga berperang. Mau melawan atau tidak, itu juga cara kita untuk berperang melawan iblis. Ketika kita tidak melakukan keinginan iblis, kita sudah menyenangkan hatinya Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan. Melawan keinginan daging yang kuat, manusia selalu dicobai dengan kesenangannya sendiri. Contohnya, mungkin ada yang masih nonton video-video porno, gambar-gambar yang gak senonoh. Menurut anak-anak itu perbuatan bagus atau enggak ya? Anak-anak bisa jawab sendiri. Kira-kira kalau kamu menonton itu terus, Tuhan senang gak ya? Kalian juga tahu jawabannya. Tuhan Yesus tentunya tidak akan senang. Tuhan mau anak-anak semuanya menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kalian. Jadi ingat selalu, dosa itu apa? Dosa adalah segala sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita pikirkan, yang kita perkatakan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi setiap hari kita harus jaga perkataan kita, jaga pikiran kita, jaga apalagi hati kita, semuanya harus dijaga supaya tidak jatuh dalam dosa. Bersama dengan Tuhan, teacher dan anak-anak semua yang ada di rumah pasti bisa. Orang yang dibaharui oleh Allah akan dapat melawan keinginan dagingnya. Ketika kita dibaharui hidup kudus dengan Tuhan, kita bisa melawan keinginan daging. Kita bisa melawan siasat iblis yang ingin menggoda kita. Dan kita bisa berkata no kepada dosa. Berkata no kepada kejahatan. Berkata no kepada mencuri. Berkata no kepada nonton pornografi atau melihat gambar-gambar yang gak senonoh. Berkata no kepada melawan orang tua. Berkata no kepada mencontek. Dan lain-lainnya. Jadi setiap saat kita akan ditolong oleh Tuhan ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Pembaruan tidak terjadi hanya satu kali. Ingat ya anak-anak semuanya, pembaharuan juga tidak bersifat instan. Jadi pembaharuan itu tidak terjadi satu kali dan bukan instan. Emangnya Indomie
bisa dimasak instan. Pertobatan itu tidak seperti itu, tapi sebuah proses. Pembaharuan merupakan proses yang harus terjadi seumur hidup agar menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi proses kita mengikut Tuhan itu seumur hidup ya nak. Bukan hanya sekali saja, tapi seumur hidup. Mulai dari anak-anak sekarang kelas 5, nanti kelas 6, sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, kita akan terus diproses untuk hidup kudus seperti yang Tuhan mau. Ini dapat terjadi apabila setiap orang percaya menyerahkan hidupnya kepada Allah. Jadi ternyata rahasianya ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan mau dipimpin sama Tuhan, kita pasti bisa. Kita pasti berhasil melawan atau menolak keinginan daging. Allah akan memotong setiap perilaku buruk. Jadi Tuhan sekarang yang mengambil alih hidup kita, yang memotong segala sesuatu yang tidak baik yang ada di hidup kita. Mungkin kita suka ngomong jorok, nanti Tuhan cut, yang ini gak boleh. Oh ternyata ikut Tuhan gak boleh ngomong jorok. Nanti ketika kamu ingin berpikir sesuatu, oh orang Kristen atau anak Tuhan gak boleh mikir yang negatif, gak boleh mikir yang porno-porno gitu ya, di-cut. Atau matanya, penglihatannya, oh ternyata ikut Tuhan itu gak boleh lihat yang begini-begini, gak boleh dengar yang begini-begini gitu ya. Jadi karakter yang buruk akan diganti dengan karakter yang baik, dengan proses yang terjadi secara terus-menerus. Jadi karakter kalian itu terbentuk seiring berjalannya waktu ketika kalian mengikut Tuhan. Yang penting kalian menyerahkan hidup kalian kepada Tuhan dan mau dibentuk. Siapa yang membentuk? Teacher. Mungkin itu papa mama yang akan negur kalian kalau kalian salah. Mungkin itu guru, teacher kalian yang akan negur kalian, mengingatkan kalian kalau kalian salah. Mungkin itu ada orang-orang tua yang ada di sekitar kalian, saudara-saudara kalian yang lebih tua yang menasihati kalian kalau kalian salah. Itu adalah alatnya Tuhan untuk terus membentuk kita, membentuk anak-anak semuanya menjadi serupa dengan Kristus. Menaati kehendak Allah adalah perintah-perintahnya Tuhan. Semua tumbuhan selalu tumbuh mengarah ke tempat datangnya cahaya matahari. Coba anak-anak diperhatikan ini. Ternyata tumbuhan itu bertumbuhnya itu mengarah ke matahari. Kalau tumbuhan itu ditempatkan di tempat yang teduh, ia akan tumbuh miring atau condong keluar. Mengapa ya demikian? Oh, ternyata tumbuhan itu terus mencari datangnya arah cahaya matahari. Demikian juga dengan hidup manusia seharusnya. Manusia mestinya condong kepada Allah sebab dari sana kehidupannya. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu juga condong kepada Allah sehingga hidup kamu lebih menuruti keinginan daging atau sebaliknya? Orang yang telah mengalami pembaharuan akan hidup dengan Allah. Ia akan menaati apapun kehendak Allah atas dirinya. Hanya anak-anak Allah yang dapat menaati kehendaknya. Abraham gak pernah membantah Allah. Ia melakukan semua perintah Allah. Bahkan ketika ia harus menyembelih Ishak anaknya menjadi kurban persembahan kepada Allah, Abraham taat tanpa syarat. Wow, luar biasa ya Bapak Abraham ini. Dia taat banget. Kira-kira kita semua bisa nggak ya taat seperti dia? Silakan jawab di hati masing-masing. Seperti firman Tuhan yang tertulis di Ibrani 11 ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Paulus menjelaskan, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Taat kepada Allah berarti siap menyangkal diri dan menjalani kehidupan sebagai manusia baru. Jadi manusia lama harus ditanggalkan. Artinya orang yang taat kepada Allah akan menolak semua kepentingan pribadi dan keinginan daging. Dengan kekuatannya, manusia tidak dapat melawan keinginan dagingnya sendiri. Hanya Kristus yang dapat mengubah hidup dan tabiat manusia. Jadi, seseorang harus menyadari bahwa ia adalah seorang pendosa, lalu menyesali semua perbuatan dosanya dan bertobat. Mohon penyempurnaan dari Allah dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Maka Allah akan memperbaharui hidupnya
menjadi orang yang menaati kehendak Allah saja. Demikian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak semuanya. Hari ini kita belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan supaya kita dibentuk sesuai keinginan Tuhan. Kita patahkan, kita tolak semua keinginan daging, kita ikuti keinginan roh, yaitu keinginan Tuhan Yesus saja. Bertumbuhlah jadi anak-anak yang baik, jadi anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan lewat papa mama, lewat teacher, atau lewat orang lain yang mengasihi kalian, yang menegur dan membentuk kalian. Paham ya semuanya? Oke, untuk tugasnya nanti anak-anak semuanya membaca atau menghafal ayat di 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Tugasnya diapain teacher? Anak-anak nanti membuat video singkat tentang apa yang kamu baca, nasihat apa yang kamu dapat dari dalamnya. Seperti yang sering kalian saksikan video teacher setiap saat teduh. Jadi kayak buat belajar membuat khotbah singkat. Jadi kalian mengkhotbahkannya, divideokan, nanti bajunya rapi ya. Kalian kan calon-calon pemimpin masa depan. Jadi kalian harus berbicara, public speaking, berbicara di depan banyak orang, menyapa banyak orang dan menyampaikan firman Tuhan yang kalian sudah dengar dan kalian dapat apa dari firman itu. Mengerti ya? Kalau kurang paham nanti boleh tanya teacher lagi. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. I love you kid. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai belajar lewat video pembelajaran hari ini. Biar Tuhan Engkau yang menolong kami mengaplikasikan, menerapkan apa yang kami pelajari hari ini. Kami mau bertobat dari setiap dosa dan pelanggaran yang kami masih lakukan. Terima kasih ya Tuhan buat karya-Mu yang besar dalam hidup kami, bahkan atas hidup anak-anak yang ada di rumah semuanya. Berdoa berkat-Mu turun bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.